Sebelumnya aku sempat bikin video tentang pengakuanku aku sakit jiwa. Banyak komentar yang ngomong aku nggak bersyukur, aku lemah, aku dokter, kenapa kok bisa sakit jiwa? Harusnya dokter bisa waras gitu ya. Kenapa kok dokter bisa diizinkan praktek walaupun sakit jiwa? Well, let's begin the story. Halo, nama aku Emma. Aku dokter, ibu, dan juga mental health survivor. Hari ini aku mau cerita. Bukan cuma tentang betapa beratnya perjalanan punya jiwa yang sakit, tapi gimana aku akhirnya bisa bangkit. Pertama kali aku ngerasa ada yang aneh dalam diriku, itu tahun 2019, pas COVID melanda. Aku kejebak dalam kesendirian, stres mikirin pasien, mikirin orang tuaku yang jauh, mikirin anak, mikirin suami. Semuanya kayak numpuk di kepala nih. Awalnya aku cuma ngerasa capek banget, kayak overthinking ya. Tapi lama-lama lebih sekedar dari capek. Aku mulai dengar suara-suara di kepalaku. Awalnya cuma bisikan, kayak suara yang ngejudge aku sendiri. Kamu nggak berguna, kamu harusnya bisa berbuat lebih banyak. Kamu tuh dokter, kenapa kok malah diem di rumah? Kenapa kok malah nggak ngapa-ngapain? Harusnya kamu ada di garda terdepan. Harusnya kamu tuh dokter, kamu bisa melindungi orang tuamu yang lagi sakit. Ngapain kamu diem aja di rumah? Yang terus-menerus berputar di kepalaku dan aku dengar. Beneran, awalnya aku mikir itu cuma overthinking. Tapi makin hari makin parah. Suara-suara itu nggak pernah berhenti menghantuiku. Bahkan pas aku ngobrol sama orang lain, aku tuh nggak bisa fokus. Karena aku ngerasa kayak ada dua dunia gitu di kepalaku. Satu dunia nyata yang aku harus hadapi dengan orang lain. Satu lagi suara yang terus-terus nyalain aku. Yang awalnya mereka bisikan-bisikan doang, lama-lama mereka makin lantang. Kamu nggak pantas hidup, kamu harusnya nggak ada di sini, kamu harusnya itu bisa berjuang, kamu harusnya berguna. Aku nangis hampir tiap hari, aku nggak berani keluar rumah, aku cuman mau menyendiri dalam kamar, nggak mau makan, nggak mau mandi. Bahkan aku nggak mau lihat anakku sendiri. Iswa nangis nyari aku, tapi aku nggak peduli. Aku kayak orang mati. Saat itu berat badanku turun drastis, 3 kg dalam 2 minggu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Tapi rasanya kayak tubuhku tuh pelan-pelan menghilang. Kalau kalian penasaran sama cerita lengkapnya, aku tulis dalam bukuku, Obat Jiwa yang Tersembunyi di Rumahku Sendiri. Di sini aku cerita semua hal yang terjadi dalam diriku selama 5 tahun terakhir dan secara lengkap kenapa kok aku bisa sakit jiwa dan gimana cara aku pulih dari gangguan jiwa itu. Tahu nggak, hal terburuk dari punya gangguan jiwa itu bukan omongan orang atau bukan karena aku yang sakit. Tapi yang paling menyakitkan itu adalah karena aku kehilangan jiwaku sebagai seorang ibu. Aku nggak bisa ada buat anak-anakku. Mereka yang akhirnya jadi korban. Pas aku lagi depresi, aku cuma bisa ngurung diri di kamar. Iswa dan Mahesa berulang kali manggil, minta bantuanku. Mereka butuh aku, tapi aku nggak bisa ngerespon. Aku tahu mereka butuh aku, tapi aku kayak patung gitu loh. Aku cuma diam, tenggelam dalam gelapnya pikiranku sendiri. Bahkan untuk sekedar membantu anak-anak mandi, nemenin makan, pakai baju, aku tuh nggak sanggup. Ya cuma meringkuk aja di pojokan kamar. Gimana mau ngurus anak? Aku bahkan nggak bisa ngurus diriku sendiri gitu. Aku nggak mandi, bisa 3-4 hari, aku nggak makan. Cuman tergeletak aja di tempat tidur. Dengan telinga yang bising dengerin suara-suara yang negatif. Aku bener-bener hancur banget. Yang bikin makin berat, mereka berbisik, nyalain aku, neriakin aku, dan akhirnya bikin aku meledak gitu. Apalagi kalau aku kambuh, itu aku bisa ngomong sendiri, marah-marah, ngomel tanpa sadar.
Dan sedihnya, anak-anakku ngelihat itu. Sekalipun aku udah berusaha ngunci diri dalam kamar, menghindar dari anak-anak, tapi suara teriakan-teriakan yang aku lontarkan itu juga kedengeran sama anak-anak. Bahkan dia ikut niru apa yang aku lakukan. Dia main boneka-bonekaan, terus dia ngomong-ngomong sendiri. Pas ditanya, ngapain kok kamu ngomong sendiri? Ya, mama aja ngomong sendiri. Kenapa kok aku enggak? Itu tuh nyesek banget. Nyesek banget. Yang paling nyakitin, ketika aku nggak bisa ngontrol emosiku, karena terlalu berisik mendengar suara-suara di telingaku. Ketika anak-anak butuh aku. Misalnya pas aku lagi duduk, suara-suara itu terus nyerang, kamu tuh ibu yang gak berguna, kamu tuh goblok, kamu tuh gak bisa apa-apa. Terus Iswa datang, minta tolong, Ma, tolong dong, bantuin ini. Ma, tolong suapin dong, Ma, tolong pakein baju dong. Tapi aku gak bisa bantu, dan aku malah marah. Diam kamu, jangan ganggu mama. Pergi sana. Mama pengen sendirian. Sakit jiwa itu nyata loh. Nggak bohong, itu benar-benar ngerusak aku. Ya kalau aku sendiri yang terusak nggak apa-apa. Masalahnya itu juga ngerusak anak-anakku. Di detik itu aku langsung nyesel gitu. Kalau aku waras, harusnya aku bisa jadi ibu yang lebih baik buat anak-anak. Anak-anakku tuh nggak butuh ibu yang sempurna. Mereka cuma butuh ibu yang waras dan ibu yang bahagia. Tapi gimana aku bisa ngasih kebahagiaan ke mereka kalau aku sendiri hancur? Aku bener-bener takut banget gangguan jiwa ini berdampak pada kesehatan mental anak-anakku nanti. Aku nggak mau mereka tumbuh besar dengan luka yang sama kayak aku. Aku nggak mau trauma ini berlanjut ke generasi anak-anakku. Ini juga berpengaruh ke hubunganku dengan orang-orang sekitar. Aku takut keluar rumah, bener-bener takut. Setiap kali ketemu orang, suara-suara tuh muncul lagi. Mereka ngomong seolah-olah orang di depanku tuh benci sama aku. Lihat tuh, Emma, dokter tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Emma tuh beban banget di keluarganya. Kamu nggak berguna, kamu nggak bisa apa-apa. Aku yakin banget yang ngomong itu adalah orang-orang yang aku temuin. Sampai aku mulai takut dan ngerasa bahwa semua orang bener-bener gak suka sama aku. Dan itu gak cuma terjadi di luar rumah. Sama suamiku juga gitu. Aku jadi curiga sama suamiku. Aku mikir, suamiku benci juga ya sama aku. Kayaknya suamiku muak ngadepin semua tingkahku. Semua sikapku. Harusnya aku bisa jadi ibu yang luar biasa, tapi aku malah nambah beban buat dia. Akhirnya aku mulai menjaga jarak sama suamiku. Aku makin tertutup. Hubunganku sama suami jadi makin renggang. Kata orang disuruh cerita sama pasangan, tapi aku nggak bisa cerita. Aku nggak bisa terbuka. Karena aku takut sama suamiku sendiri. Aku ngerasa suamiku nggak mau nerima aku. Ya, akhirnya aku ngerasa sendirian. Walaupun sebenarnya suamiku selalu ada di sampingku gitu. At the end, aku mutusin buat cari bantuan. Aku mulai pergi ke psikiater. Awalnya aku didiagnosa depresi. Dikasih obat. Setelah minum obat, memang suara-suara itu hilang. Tapi ada yang aneh. Beberapa bulan setelah minum obat, aku jadi malah nggak bisa tidur. Badanku terus-menerus berenergi, pikiranku berputar nggak berhenti, semangat terus, belanja terus, kerja terus tanpa henti kayak orang gila. Aku ngerasa aku tuh wanita super yang bisa ngerjain semuanya sekaligus, nggak ada capek-capeknya. Jangan salah ya, orang-orang yang nyalahin aku, kamu sakit jiwa gara-gara namamu Emma Super. Emma Super itu singkatan dari Emma Surya Pertiwi. Bukan berarti aku kepengen jadi wanita super, enggak. Tapi karena Emma Super itu adalah nama singkatan Emma Surya Pertiwi. Bukan karena aku pengen jadi orang super, enggak. Akhirnya aku ke psikiater lagi, berubah ke 3 psikiater, aku konsultasi. Dan dalam waktu 6 bulan, diagnosa aku berubah jadi bipolar tipe 2 dengan halusinasi auditori. Saat aku mendengar diagnosa psikiater, pikiranku cuma satu. Aku nggak mau sampai aku kambuh, lari-lari telanjang di jalan, dan akhirnya harus dirantai masuk rumah sakit jiwa. Itu aja yang aku takut. Kata psikiater sih, nggak akan mungkin sampai seperti itu selama aku bisa mengontrol diriku sendiri dengan rajin minum obat.
Akhirnya aku menuruti saran psikiater untuk minum obat. Dan ya aku tahu dalam dunia kedokteran pun cara paling efektif untuk mengontrol gangguan jiwa dengan cepat adalah obat. Oke, akhirnya aku minum obat. Setelah minum obat, suara-suara itu emang reda. Gejolak mood juga nggak ada. Tapi dalam beberapa bulan aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Kayak bukan diriku aja gitu. Beberapa kali aku minta sama psikiater untuk menghentikan obat biar rasa kosong ini menghilang. Tapi karena psikiater bilang penyakit ini seumur hidup, jadi aku harus minum obat itu terus biar bisa mengontrol moodku. Aku pun nurut. Dengan berat hati aku minum obat dengan sangat-sangat rajin. Sampai di tahun pertama minum obat aku mulai ngerasain efek samping yang semakin nyata. Jadi aku mulai ngerasain banget mengalami gangguan memori. Aku sering lupa, otakku gak secerdas dulu. Dulu aku bisa multitasking, berpikir cepat, mengingat detail-detail kecil. Sekarang aku jadi sering linglung, susah fokus, lupa hal-hal sederhana. Lalu ada efek lain yang mengganggu. Aku kehilangan hasrat seksual. Ya, aku sudah menikah. Jadi sangat wajar sekali yang namanya pernikahan membutuhkan hasrat seksual yang menggebu-gebu gitu ya. Tapi tiba-tiba hilang begitu aja. Biasanya minimal 2-3 hari sekali kami berhubungan sama suami. Tapi setelah minum obat, aku sama sekali nggak punya keinginan untuk berhubungan. Dan ini juga karena efek samping dari obat psikiatri, terutama antipsikotik dan antidepresan yang aku minum. Yang lebih parah, aku jadi tidur terus. Setelah minum obat jam 8, jam setengah 9 aku langsung tidur. Dan itu nggak bisa dibangunin sampai jam 7 pagi. Bayangkan ya, tidur kayak kebo kalau aku bilang. Aku nggak bisa ada buat anak-anakku. Jadi kalau anak-anakku mau pipis, anak-anakku kelaparan tengah malam, minta sesuatu jam 11, jam 12, aku nggak bisa dibangunin. Bahkan suara kerontang pun aku nggak bangun. Karena obat psikiatri itu bekerja dengan cara menekan aktivitas otak untuk mengurangi gejala yang dianggap berlebihan. Ya tapi efek sampingnya adalah ngantuk berat, bahkan rasa lelah yang berkepanjangan. Kayak tidur 10 jam per hari itu nggak cukup gitu. Kemudian berat badanku meningkat drastis. Yang awalnya turun ya kan, banyak, habis itu minum obat, naik banyak. Jadi naik 5 kilo dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Yang paling menggangguku adalah tremor. Tanganku mulai gemetar tanpa sebab. Tremor sebagai dokter jelas panik. Kenapa? Karena aku nggak bisa pegang alat kesehatan. Bahkan nulis resep pegang pensil pun sulit. Ngetik pesan di WA, WhatsApp itu nggak bisa. Ya tremor ini memang efek samping dari obat-obatan psikiatri yang aku minum. Ya memang sih bisa diberi obat anti tremor. Tapi aku tahu dari pengalamanku di stase psikiatri dulu, tremor ini ada kemungkinan dia menetap. Bahkan setelah berhenti minum obat. Oke, kok akhirnya minum obat anti tremor dan syukurnya tremor itu mereda. Tapi yang membuatku benar-benar berpikir ulang dan berencana untuk menghentikan pengobatan saat memasuki tahun ketiga minum obat. Aku mulai mengalami nyeri dada dan detak jantung gak beraturan atau aritmia. Padahal sebelumnya jantungku sehat. Aku gak pernah punya masalah jantung. Aku juga gak gemukan. Aku juga gak ngerokok, gak minum alkohol, ya, gak banyak makan kolesterol. Tapi nyeri dada dan detak jantung gak beraturan. Dada tuh terasa sakit dan makin sering. Yang awalnya cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, terus bisa 2 hari, 3 hari tiba-tiba sakit gitu. Iya aku sadar ini pasti karena efek samping dari obat-obatan. Di titik ini aku mulai berpikir ulang gitu. Aku dulu minum obat supaya bisa sehat, supaya bisa waras dan sadar untuk merawat anak-anakku. Tapi kalau minum obat justru membuatku semakin banyak merasakan efek samping, kayaknya aku perlu mikir ulang deh. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku harus cari jalan lain. Mencari cara alami untuk menyeimbangkan gangguan jiwaku supaya aku bisa benar-benar hidup.
bukan hanya bertahan. Akhirnya setelah 3 tahun mengkonsumsi obat, aku memutuskan untuk mencari cara-cara alami untuk mengontrol gangguan jiwa. Tapi ternyata masalah nggak berhenti di sana nih teman-teman. Aku harus berjuang menghadapi gejala putus obat. Bayangkan, obat yang sudah aku minum selama 3 tahun yang mengubah otakku, cara berpikirku, dan menangkal semua kegilaan dalam diriku, tentu punya efek besar saat dihentikan tiba-tiba kan. Jadi aku pernah sebelum itu lupa minum obat karena waktu itu pergi jauh selama 1 minggu dan kelupaan bawa obat, dan gila, sakit kepalanya berat banget sampai nggak bisa bangun. Aku mual, muntah, badan rasanya meriang kayak orang sakau. Itu nggak hilang selama seminggu. Sampai akhirnya aku minum obat lagi dan semua gejalanya reda. Nah, karena pengalaman itu, saat aku memutuskan untuk menghentikan obat, aku konsultasi intens dengan psikiater supaya prosesnya nggak menyiksa. Jadi pelan-pelan, total selama 6 bulan, aku berhasil menurunkan dosis obat sampai akhirnya bisa berhenti total tanpa obat. Sekarang, tepat 2 tahun, aku bener-bener bebas obat dan bisa berjuang menghadapi gangguan jiwaku tanpa obat-obatan. Rasanya luar biasa banget. Nah, gimana kehidupan setelah 2 tahun ini berhenti obat? Jujur, aku masih sering mengalami pasang surut emosi, masih mendengarkan suara-suara negatif yang aku dengar. Tapi aku lebih mengenal diriku sendiri. Aku lebih sadar dengan emosi yang aku rasakan. Aku bisa belajar menghadapi gejala dengan cara yang lebih alami. Dan yang paling penting, aku merasa hidup. Apa aja teknik yang aku lakukan? Kalau kalian kepo, kalian bisa baca di buku Obat Jiwa Itu Tersembunyi di Rumahku Sendiri. Ini cerita novel gitu, jadi cerita perjalanan hidupku. Kalian bisa klik linknya ada di bawah. Ya, ada banyak banget teknik yang naik turun, bolak-balik aku coba, aku lakuin. Dan semuanya butuh komitmen dan konsistensi. Jadi kalau kalian emang kepengen bisa melepas obat psikiater, ya kalian harus konsisten dan komitmen untuk menjalankan perubahan pola hidup yang luar biasa. Tidak disarankan untuk orang-orang yang nggak punya komitmen dan konsistensi. Aku rangkum sedikit ya dari cerita yang aku tulis di sini. Teknik pertama yang paling utama buat aku adalah olahraga. Olahraga ini nggak cuman sehat untuk fisik, tapi juga ngebantu otakku memproduksi endorfin dan serotonin secara alami yang bikin mood lebih stabil. Lalu ada pola makan. Apa yang kamu makan ternyata berperan besar terhadap emosi dan moodmu saat itu. Selain itu, aku juga ngelakuin hipnoterapi dan aku puntur. Jadi aku kejar ilmu hipnoterapi itu sampai aku bisa menjadi instruktur hipnoterapi. Hipnoterapi nggak bohong, ya. Ngebantu aku buat lebih bisa mengontrol pikiran negatif dan trauma masa lalu. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat kalian mau men-treat gangguan jiwa dengan hipnoterapi. Nggak bisa sekedar hipnoterapi. Lalu akupuntur. Akupuntur juga aku ngambil pendidikan, belajar ilmu akupuntur, dan ini bikin tubuhku lebih rileks dan membantu mengurangi kecemasan. 2 teknik ini aku pelajari dengan niat dan konsisten hingga benar-benar bikin aku stabil. Aku juga rutin meditasi, latihan pernafasan. Jadi meditasi ini ngebantu aku waktu kecemasan, suara-suara negatif itu datang tiba-tiba yang membuatku nggak bisa mengendalikan diri. Lalu journaling. Nah, ini juga salah satu teknik yang penting buat aku. Buku ini adalah salah satu hasil dari journaling yang aku lakukan saat mengalami gangguan jiwa. Jadi aku nulis apa yang aku rasakan setiap hari. Aku curhat ke kertas sama ke Tuhan, bukan ke manusia ya. Karena aku tahu gak semua orang peduli tentang gangguan jiwa yang aku alami. Jadi dari sana aku bisa melihat perubahan pola pikirku dan belajar buat mengubah cara aku merespon sesuatu. Aku juga ngelakuin psikoterapi ke psikolog supaya ada panduan profesional dalam perjalananku. Aku butuh seseorang yang bisa ngebantu aku ngelihat perspektif baru dan ngasih strategi untuk menghadapi tantangan mental healthku.
ada juga grounding, terapi air, terapi alam, semuanya itu aku lakukan, guys. Jadi nggak cuman satu terapi aja terus tiba-tiba kamu bisa sembuh, nonsense. Jadi gini nih, orang dengan gangguan mental itu otaknya mengalami ketidakseimbangan neurotransmitter. Faktanya obat itu nggak menyembuhkan, tapi cuma mengurangi gejalanya biar kita bisa hidup lebih normal seperti orang-orang kebanyakan. Jadi kalau mau lepas dari obat, maka kita harus berani ngubah semua aspek dalam hidup kita sesuai dengan kondisi otak kita sekarang yang penuh dengan kekurangan dan kesakitan ini. Jadi kalau kamu masih dalam lingkungan yang sama, pola hidup yang sama, tanpa ada komitmen untuk berubah, maka kamu sangat perlu obat untuk menjaga kesehatan mentalmu. Tapi kalau kamu berani, ya, berani untuk merubah pola hidup, berani berkomitmen, berani berjuang, berani berusaha, berani merubah lingkungan di sekitarmu, aku yakin kamu bisa lepas dari obat-obatan. Lalu apakah dengan cara normal ini aku sembuh? Enggak, teman-teman. Gangguan jiwa ini nggak bisa sembuh sepenuhnya. Karena ini sudah terbentuk dalam otakku sejak aku dalam kandungan, ya. Sejak aku dalam kandungan. Aku punya trauma yang membentuk pikiranku, yang membentuk saraf-saraf dalam otakku seperti ini. Jadi nggak ada cara yang bisa langsung menyembuhkan otakku yang sudah terbentuk sejak lahir. Tapi dengan perubahan pola hidup ini ya, aku bisa mengontrolnya dengan lebih baik. Aku masih sering mengalami naik turun mood. Aku masih sering mendengarkan suara-suara negatif. Tapi aku lebih sadar gitu gimana cara menghadapinya. Sayang ini sekarang sejak aku berhenti minum obat ya. Ketika gejala-gejala negatif itu menyerang, tanganku bisa tremor. Padahal sebelumnya nggak pernah tremor sama sekali. Ya, ternyata efek samping obat dari antipsikotik itu tetap ada. Tapi aku jadi lebih mengenal diriku sendiri gitu loh. Lebih tahu apa yang dibutuhkan otakku, lebih tahu oh ternyata ketika tanganku tremor, aku lagi serangan nih, aku harus istirahat total semuanya. Terakhir, 3 bulan lalu aku kambuh lagi, aku konsultasi lagi ke psikolog dan psikiater dan diagnosaku bertambah dengan CPTSD atau Complex Post Traumatic Stress Disorder. Jadi CPTSD itu mirip dengan PTSD, tapi lebih kompleks ya. Kalau PTSD biasanya muncul karena satu kejadian traumatis besar. Tapi CPTSD itu terjadi akibat trauma yang terus-menerus dan berlangsung lama. Seperti kekerasan emosional, pengabaian di masa kecil, pelecehan seksual, bullying, dan itu semua terjadi sama aku. Karena dalam proses pemulihan itu, ingatan-ingatan traumaku dari masa kecil mulai kembali. Jadi trauma yang berkepanjangan ini akhirnya membentuk cara kerja otakku dan menciptakan pola pikir negatif yang membuatku selalu merasa nggak aman. Bahkan di situasi yang sebenarnya aman. Di sini aku baru tahu ya, dan saat ini gejala yang sedang aku perangi adalah disosiasi. Jadi disosiasi ini adalah mekanisme pertahanan otakku saat sesuatu terasa terlalu menyakitkan atau mengancam. Saat ingatan trauma-trauma itu muncul kembali, otakku mencoba melindungi diri dengan cara mematikan kesadaran. Aku bener-bener ketakutan, nggak bisa ngapa-ngapain, padahal nggak ada apa-apa di depanku. Cuma tiba-tiba keselibet memori di masa kecil gitu, aku langsung ketakutan, gemetar, nggak bisa ngapa-ngapain, dan nangis tanpa sebab. Dan ini yang masih sedang aku kerjakan untuk mengontrol gangguan jiwaku. Aku juga akhirnya paham kenapa kok aku mengalami bipolar dan halusinasi auditory sebelumnya. Ya, ternyata trauma yang nggak terselesaikan di masa lalu bisa merusak keseimbangan emosi seseorang. Jadi trauma masa kecil ini bikin otakku terus-menerus dalam mode siaga atau fight or flight mode ya. Membuatku gampang stres dan emosi berubah drastis. Dan mungkin pemicu utamanya yang bikin trauma itu tiba-tiba muncul semua, yaitu pada waktu COVID. Kayak aku ngerasa nggak berguna gitu. Sementara aku mengalami halusinasi auditory itu berhubungan besar dengan trauma masa kecilku juga. Jadi halusinasi ini seperti suara dari masa lalu yang tertanam di otakku, terus memutar ulang kata-kata negatif yang pernah aku dengar. Suara-suara ini seolah menghidupkan kembali rasa takut yang ada, bahkan perasaan bersalah yang sudah aku pendam sejak lama. Tapi satu hal yang pasti,
Aku mulai bisa menerima kekuranganku, aku mulai bisa mencintai diriku sendiri, dan aku mulai bisa bersahabat gitu dengan sisiku yang lain. Dan aku yakin dengan adanya neuroplastisitas otak ya, di mana otak kita ini akan terus-menerus bertumbuh, aku bisa pulih dengan baik gitu. Dan itulah tadi perjalananku menghadapi gangguan bipolar, halusinasi auditori, dan CPTSD. Sekali lagi, kalau teman-teman mau tahu cerita lengkapnya, aku tulis semua di bukuku, yaitu Obat Jiwa Itu Tersembunyi di Rumahku Sendiri. Semoga dengan adanya buku ini, dengan teman-teman membaca ceritaku ini, bisa menginspirasi kalian untuk pulih dengan baik menghadapi gangguan jiwa saat ini, ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada ide video lain yang ingin dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar, ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.